Om Swastiastu. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai atmosfer bumi. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maneda Narkinasih nomor absen 15. Saya, Putra Narkinasih nomor absen 30. Dan saya, Ika Dede Suaryana nomor absen 31. Baik, demikianlah perkenalan diri dari kami. Kami lanjutkan dengan pemaparan materi mengenai atmosfer bumi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti bola bumi. Maka, atmosfer dapat diartikan sebagai selubung asap yang menyelimuti bumi. Atmosfer secara umum adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca yang dipelajari khusus oleh ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut iklim yang dipelajari secara khusus oleh ilmu klimatologi. Selanjutnya, komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air, yaitu nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metana, helium, hidrogen, dan xenon. Unsur-unsur gas yang menyusun atmosfer terutama adalah unsur nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 kali 1014 ton. Setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi dan kurang lebih 80% berada pada lapisan troposfer. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Komposisi atmosfer. Nitrogen jumlahnya paling banyak meliputi 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup. Karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Ozon, gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat atmosfer. Atmosfer sangat bermanfaat untuk menyaring radiasi matahari yang masuk ke bumi serta menahan panas yang dilepaskan dari permukaan bumi. Gas-gas penyusun atmosfer memiliki manfaat untuk kehidupan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen merupakan gas dengan jumlah terbanyak di atmosfer. Nitrogen dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membentuk protein dan klorofil. Yang kedua, oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Oksigen bermanfaat untuk mengubah makanan menjadi energi. Yang ketiga, karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari senyawa karbon dan oksigen. Manfaat karbon dioksida bagi tumbuhan yaitu untuk menyerap panas pancaran matahari serta mengubah hara menjadi karbohidrat. Selanjutnya, penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut. Pada poin A, membuat ramalan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perkiraan cuaca sangat berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran, dan peternakan. Poin B, menyelidiki kemungkinan-kemungkinan diadakannya hujan buatan. Poin C, mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. Dan pada poin D, tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Ciri-ciri atmosfer yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, serta hanya dapat dirasakan oleh indera perasa dalam bentuk angin.
Kedua, memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan. Ketiga, memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan menyusut. Keempat, tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi. Baik, lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ketebalan kurang lebih 16 km di bagian khatulistiwa dan 8 km di bagian kutub. Yang kedua, terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca seperti angin, awan, presipitasi, badai, dan guntur. Yang ketiga, awan di lapisan ini berperan menjaga keseimbangan energi bumi. Awan menyerap dan memantulkan sinar matahari. Yang keempat, suhu udara mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya ketinggian atau gradien termis. Setiap naik 100 meter, suhu udara rata-rata turun 0,5 derajat Celcius. Dan yang kelima, kandungan unsurnya didominasi oleh unsur-unsur nitrogen dan oksigen. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan bagian terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Memiliki ketebalan kurang lebih 16 km di bagian khatulistiwa dan 8 km di bagian kutub. B. Terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca seperti angin, awan, presipitasi, badai, dan guntur. C. Awan di lapisan ini berperan menjaga keseimbangan energi bumi. Awan menyerap dan memantulkan sinar matahari. D. Suhu udara mengalami penurunan seiringan dengan bertambahnya ketinggian, gradien termis. Kenaikan 100 meter, suhu rata-rata turun menjadi 0,5 derajat Celcius. E. Kandungan unsurnya didominasi oleh unsur-unsur nitrogen dan oksigen. Lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua terbawah dari atmosfer dengan karakteristik sebagai berikut. A. Terdapat pada ketinggian kurang lebih 15-55 km di atas permukaan bumi. B. Lapisan dengan stabilitas cuaca yang baik, tidak ada peristiwa cuaca yang signifikan pada lapisan ini. C. Satu-satunya lapisan atmosfer yang mengandung gas ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berlebihan. D. Memiliki sifat inverse dari gradien termis, yaitu semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu udara akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. E. Menjadi jalur penerbangan komersial karena stabilitas cuacanya. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Berada pada ketinggian kurang lebih 55-85 km di atas permukaan bumi. B. Semakin jauh dari permukaan bumi, terjadi ketidakstabilan suhu. Setiap kenaikan 100 meter, suhu udara turun 0,40 derajat Celcius. C. Melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Ketika benda-benda angkasa masuk ke atmosfer, sebagian terbakar dan terurai oleh lapisan mesosfer. Ketidakstabilan suhu akan membuat benda luar angkasa hangus. D. Tempat terbentuknya awan noctilucent. Awan ini terbentuk oleh partikel dari permukaan bumi yang membeku di lapisan mesosfer. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan bagian terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Memiliki ketebalan kurang lebih 16 km di bagian khatulistiwa dan 8 km di bagian kutub. B. Terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca seperti angin, awan, presipitasi, badai, dan guntur. C. Awan di lapisan ini berperan menjaga keseimbangan energi bumi. Awan menyerap dan memantulkan sinar matahari. D. Suhu udara mengalami penurunan seiringan dengan bertambahnya ketinggian, gradien termis. Kenaikan
100 meter, suhu rata-rata turun menjadi 0,5 derajat Celcius. E. Kandungan unsurnya didominasi oleh unsur-unsur nitrogen dan oksigen. Eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer serta batas antara atmosfer bumi dengan angkasa luar. Suhu udara di lapisan ini mencapai 2000 derajat Celcius. Lapisan ini sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan eksosfer menjadi tempat hancurnya meteor dan benda angkasa. Debu-debu meteor tersebut memantulkan cahaya sinar matahari sehingga terjadi refleksi yang mengakibatkan terjadinya cahaya zodiakal. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai atmosfer bumi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang kami lontarkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.